Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizky Akbar, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019 kelas D. Jadi teman-teman semuanya, mari kita belajar bareng ya. Kita belajar bareng untuk mengerjakan Google Cloud di sini. Di sini saya mengambil materi deploy a web app on GKE with HTTPS redirect using Let's Encrypt gitu. Google Cloud. Jadi sini ada ya semacam introduction ya, ada setupnya juga dan lain-lain. Mari kita mulai. Nah, nih ada juga what you learn. Nah, deploy, setup endings. Tuh, install card gitu. Mari kita belajar bareng ya, guys. Kita mulai lab. Sini. Kita keluar dulu jadi robot bicycle di sini. Verify. Kita punya 20 kredit di sini. Kita luncurkan dengan kredit ya. Kita menggunakan 5 kredit di sini untuk belajar. Yuk, kita belajar. Nah, sini kita pencet open Google Console. Terus ini ada username-nya, kita pakai yang ini dan ada passwordnya juga. Kita paste di sini. Understand. Oke, loading dulu guys. Nah, di sini sebenarnya teman-teman juga bisa untuk belajar menggunakan modul yang sudah tersedia di sini kayak ya ini play continue dan lain-lain ya. Jadi kita pertama-tama itu kita buka dulu si ini apa nih? Oh, si konsolnya. Kita agree. Nih, terminal ya, bisa dibilang terminal juga atau konsol di sini. Sini Google Shell ya. Nah, ini kita pencet continue Cloud Shell di sini. Ini kita tutup aja. Kalau nah, ya seperti yang saya tadi bilang teman-teman di rumah, kalau misalkan pengen coba-coba juga bisa di sini untuk mengikuti modulnya. Cuman karena memang dari Google ini ada beberapa materi emang kalau kita mulai labnya itu bayar. Nah, ini kita coba dulu nih. Out list. Kita lihat dulu nih apakah ini kita mencet authorize. Berhasil nggak nih kita pakai terminal? Oke, berhasil nih, aktif. Account kita student yang sama kayak dari username-nya. Nah, jadi di materi yang ini kita harus download source code. Nah, source code itu ada di sini nih. Ya. Ini bisa juga sebenarnya disalin ya. Kita salin nih, kita copy, kita kontrol V untuk pastenya. Cuman biasanya dari modul-modul itu ada yang suka error kalau kita apa namanya copy paste gitu ya guys. Jadi diusahain meskipun kita side to side sama si modulnya, kita ngetik sendiri gitu. Nah, source code yang tadi yang pertama itu sudah kita install, kemudian kita apa ya sebutannya ekstrak atau di unpack dulu si yang sudah di download tadi ya, tar.gz kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ya. Nah, cannot open, coba kita salin dulu di sini. Nah, di sini ya. Kemudian kita masuk ke filenya. Itu ya guys. Nah,
Ketika udah masuk ke ini kan ke CD, kita apa namanya? IP dulu. Kita IP dulu di sini kan kita pakai Google Cloud ya. Kita G-Cloud Compute address. Kita create endpoints. Salah. Endpoint. Sini IP. Nah, regionnya US ya, karena kita pakai US. Sini enter, apakah bisa? Properties not currently set. It can be set on basically running your command with line project flag. Oke, kita coba yang dari sininya, coba nih. Si error ya guys. Nah, sama nih, error juga. Project value, coba yang ini. Itu you may set project value. Masa sih warna access point value. Yes, maybe. Tadi salah. Atas ini. Coba ya, kita lihat dulu si project ininya. Unset. Kita salah coding. Salah sintaks. Kita ini dulu. Deh, belajar bareng ya kita di sini guys. Oke, ini sebenarnya kebaca, cuman nggak tahu nih kenapa nih. Kenapa? Ada yang tahu nggak kalian? Kalau ada yang tahu komen ya di bawah. Tadi kita udah sempat kita masuk lagi terus kita set IP-nya nih ya. Kita pakai ini dulu aja. Apakah bisa ya? Semoga bisa, alhamdulillah bisa IP-nya. Nah, verify an address is located. Kita verify dulu di sini si IP-nya teman-teman ya. Nah, ketika IP-nya sudah ya, di sini kita tinggal cek apakah progresan kita berhasil. Oke, berhasil ya. Checklist ini punya skor. Jadi skor yang pertama itu 15 ya. Targetan kita skornya itu 100. Nah, launch the cloud shell kode editor nih. Kita ini dulu aja di new window. Terus ada pensil ya di sini. Nah, kita klik open editornya. Karena kalau lewat terminal ini ini kita pasti kok gagal connect gitu yang di sebelahnya, jadi harus satu window. Kita pakai yang open editor ya nih, gambarnya itu pensil kayak gini. Kita klik. Kemudian update open api.ymal. Nah, ini left panel ya harusnya. Di code editor ada ini nih. Nanti kita pakai yang ini nih. Nah, replace my static IP with the allocate IP address. Oke. Oh, mau ya. Why? Hasil editor, clicking open editor. Okay, got it.
ada ya. Padahal tadi kita udah install si source-nya. Coba kita install lagi. Saya coba lagi di sini, kita enter. Kemudian kita juga udah masuk sebenarnya. Kan? Udah masuk kok. Masuk kedua CD gini. Kita rocket lagi coba. Ya. Kita kegedean deh. Kegedean. Medium aja. So already exist, oke. Karena udah already exist kan. Jadi kita bisa sebenarnya guys. Untuk ke editornya, cuman mana ya? Editor kan ada. Student ini harusnya. Kita buka. Harusnya muncul otomatis itu. Lag ya guys, sabar. Nah, in this lab editor, you can use the shell editor that are installed in such an honor of him. Nih, launch the cloud shell. Nih ya, berarti kita masuk ke bagian yang ini sekarang. Find project ID. Oke, project ID itu nanti kita ini ya, ganti namanya nih. Kita masuk ke openapi.yaml. My static IP tadi itu IP-nya yang mana ya? Tadi udah sempat dicek kan sama kita. Nih. Yang ini. Target ini kita cari lagi IP-nya mana. Jadi kita ganti sama IP yang tadi kita udah buat, kan? Oke, my IP-nya mungkin udah ya. Ada lagi. Kemudian seperti yang tadi modul bilang, nih my project. Kita pakai yang GCP ini nih, yang quick lab nih, my project itu kita ganti. Kita ganti juga nih. Terus kita save all. Nah, terus itu kita on the terminal and run the apa coba? The ini. Ya, kita copy dulu aja. Kalau misalkan ini cloud endpoint service deploy openapi.yaml, kita enter. Enter ini error cloud invalid argument. Nih, karakter my project contains illegal karakter. Oh, encode replace all instance of my project.
with your project ID and save the file. Ini kan kita pakai yang ini. Ini project ID, ini connection detail, connection detail. Mana bagian yang ininya? Emang harusnya kita udah pakai yang ini gitu. Bagian my project-nya. Ini ya project ID ini. Connection detail. Tadi connection detail. Kita buka ini. Kalau yang di terminal ini gimana? Bentar ya guys ya, kita cari dulu si project yang di atas sama guys. Kan project yang ini tuh kita ganti pakai yang itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi tadi itu kenapa nggak ke save ya? Sebenarnya nggak ke save yang tadi. Karena tadi salahnya saya masuk ke CD-nya itu 2 dalam sini terus masuk lagi kan. Nah, sekarang itu kita lanjut yang fase di deploy the cloud endpoints. Nah, kita masukin ini terus kemudian kita enter waiting for a sync operation. Nah, bagian ini akan cukup memakan waktu ya teman-teman, karena memang bagian ini tuh rada-rada lama gitu, nggak tahu kenapa. Jadi nunggu endpoint yang ini berhasil. Kita baca di sini create a Kubernetes engine cluster. Ini ya. Command lainnya kita ngebuat cluster. Nah, dengan cara menjalankan mengikuti komen di bawah. Nah, ini udah lumayan, kita waiting lagi di sini. Sync operationnya di sini. Tadi kan kita waitingnya bagian service API-nya, endpoint kan tadi banyak tuh. Nah, ini kita masuk lagi operation sama di rollout API. Masukin yang tadi kan 2 kita. Ada 2 yang kita ganti dengan nama GCP project ID kita. Yang di my project. Itu kita nunggu terus setelah ini kita masuk ke bagian yang di bawah ya. Di bawah sini. Authentication terus nah, sini kita nanti cek dulu progres kita berhasil atau enggaknya nih. Bismillah, semoga berhasil ya teman-teman. Nah, waktunya juga masih ada 35 menit di modul ini itu kita dapat 1 jam. Nah, karena ini udah bagian yang tadi untuk ngedeploy itu udah, kita masuk lagi ke yang tadi create Kubernetes engine cluster ya. Kita pakai komen yang selalu ya, kita gcloud di sini terus container kemudian spasi clusters terus kita create di sini itu kita pakai tadi cl cluster strip zone US, tadi kita pakai US kan, sentral bener nggak, sentral 1 F.
Nah, sini kita nunggu lagi, kita create, kita ngebuat clusternya. Nah, untuk bagian ini sama kayak yang tadi ya, sama yang kita masukin endpoint yang tadi di Open API itu, yang kita udah ganti endpointnya pakai IP yang kita sudah buat yang di atas itu. Nah, sekarang itu kita membuat clusternya. Kayaknya agak membutuhkan cukup waktu gitu. Si modulnya juga salah nih, bukan sejam harusnya. 3 jam harus. Lama berarti 3 jam. Ya teman-teman, eh menurut saya belajar dengan di cloud ini tuh sama kayak kita belajar untuk membuat server ya, server cloud, awan. Saya mengerjakan ini juga, sekarang udah jam 4.40 pagi, udah azan subuh juga. Sebelumnya curhat dikit lah sambil nunggu ini kan. UAS, ini tugas UAS saya ngerekam untuk belajar bareng. Dan kemarin juga saya sempat nyoba ya, itu ada ya error lah, dan seru aja gitu untuk belajar yang kayak gini tuh meskipun error. Di YouTube, video ini akan saya upload di YouTube. Teman-teman bisa ikut belajar bareng saya dan teman-teman di channel YouTube gitu. Ya, kita mesti menunggu untuk working di sini. Nah, coba cek ya. Karena cluster kita nanti sudah dibuat, terus kita autentikasi lagi cluster yang tadi. Ini dengan menggunakan ini ya, di Cloud Container Clusters get credential shell cluster. Tadi kan kita create shell clusternya, kontainernya kan. Kita untuk autentikasinya. Begitu. Sama Zone US Central 1F. Ya, sebentar lagi guys, santai aja. Karena kalau kata dosen saya, Pak Mamai, kalau misalkan udah ngerti, udah paham, itu cepet, itu enak gitu. Jadi tinggal sat udah. Karena emang ya dicek-cek lagi lah komen-komennya, rada harus ada pengecekan terus. Takutnya salah kayak saya kan, error terus nih. Untung ada modulnya juga, jadi masih bisa dibaca-baca. Ya, working di sini. Mungkin video ini nanti saya pause dulu sampai ini selesai gitu ya. Oke teman-teman, ini udah selesai. Terus lanjut lagi tadi ya, kita untuk autentikasinya masih pakai container, kemudian clusters sama clusters, terus kita get tadi, terus lupa nulisnya dia tadi CL cluster CL nggak pakai itu CL cluster zone sama kita pakai US. Nah, oke, kita udah lakukan autentikasi, terus kita setup role based access control di sini. Gak panjang. Nah, sini kita salin aja ya guys ya.
create cluster binding, atau bukan atau ya, ini garis miring dalam komen guys. Kita enter di sini. Nah, your active configuration is Cloud Shell 24589 cluster problem create. Oke, udah kita cek progres kita. Nah, yang kayak gini-gini teh ngebug si ininya. Udah bro. Nah, emang harus di checklist lagi ya, karena suka nggak kebaca. Kita masuk ke add helm repo di sini. Helm repos help you manage Kubernetes application that we will use the lab install our Nginx. Sini berarti kita tadi ya helm repo add Nginx ya kan. Terus kita stable, kemudian ada TTPS tik 2 tadi helm repo bukan nginx.com stable helm repo add nginx stable, kemudian kita ngambil dari website https helm nginx.com/stable, kita enter. Nah, has been added to your repositories. Oke, udah berhasil. Now update helm. Oke, kita update dulu. Update-nya itu helm repo update. Kita enter, kita update dulu. Typo guys, maaf. Helm update. Nah, update complete. Happy helming gitu. Kita tadi helmnya udah masuk ke install Nginx-nya. Waktunya karena 25 menit lagi, kita copy aja guys. Nah, kita tunggu untuk generate name dari Nginx. Oke. Dan ini cukup memakan waktu karena tadi kan nih bagian yang my static IP itu kita udah pakai yang endpoint yang kita udah di editor. Error enable ini set controller error ya guys. Kita komputer kita setelah saya baca-baca lagi, ternyata di sini ada install replace. Saya lupa untuk replace yang tadi static IP-nya itu, kita pakai yang IP yang barusan yang di atas ya. Nah, nih IP kita taruh dulu IP kita, terus ini itu kita taruh di depan IP kita. Kemudian yang bagian ininya kita copy, kita masukin di belakang ini. Semua kita copy, masukin lagi ke ini. Nah, guys, coba ya, karena bagian ininya itu tadi saya lupa untuk nge-replace my static IP gitu guys. Nah, ini generate ya. Jadi oke, has been installed. Coba kita periksa dulu progresnya. Nah, kita periksa lagi. Nah, oke, kita lanjut ke bawah lagi, deploy hello world app, update config map yaml. The file consent environment variable used by endpoint. Nah, in the code editor, navigate to
config map YAML and replace my project with your project ID. Berarti ini kita copy lagi, kemudian masuk ke editor. Tadi itu ke config, kita ke config sini, kemudian di bagian ininya kita ganti nih, kita paste. Kita paste di sini, kita save all biar menyeluruh, save the file. Kemudian kita masuk ke bagian deploy web app clusternya ya. Kita samain yang kayak di modul ya. Kita masuk lagi ke terminal. Berarti apa tadi teh, aku becelek, kita copy, kita bagian depannya rada-rada saya lupa si bagian ininya nih, kita enter dulu. Kemudian setelah itu ada kubectl ya, kita apply sama kayak yang di atas itu, kita F, terus tadi deploy dot YAML. Nah, has created. Now we need to expose our deployment. We are going to expose our web app by first attaching node port. Nah, pakai yang service ini sama kayak yang di atas, cuman bagian ininya kita ganti jadi service. Nah, oke, create. Sekarang kita masuk lagi ke update. Nah, di ingress YAML and replace all instance my project with your ID. Di mana? Ingress. Nah, ini kita ganti lagi. Ctrl V. Terus sini juga berarti ya bagian hostnya. Bagian host. Benar kan ya? Oh, with your ID. Iya. Udah cukup, berarti cuman bagian ingress YAML-nya aja. Bagian YAML. Kemudian yang ini kita save all. Kita lanjut lagi yang bagian bawahnya, kita apply ingress-nya tadi sama bagian ingress. Nah, setelah itu it might take 5 or 10 minutes for ingress property provide. Test the application, open new browser window and connect the address below, replacing my project with your ID. Nih ya, berarti kita copy, kita ini bagian sini, my project-nya kita copy paste bagian yang ini. Kita pakai note aja. Iya, kita pakai note. Set. Kita copy lagi my project-nya. Kok nggak mau ketik? Kita ganti pakai ini. Kemudian kita copy. Kita paste ini. Nah, jadi karena ini
sudah muncul targetan yang kita tuju. Itu app-nya itu bisa masuk. Terus juga ada nih Hello World, kemudian ada versionnya itu guys. Nah, kita balik lagi ke modul, kita cek dulu nih. Nah, tinggal satu step lagi, kita setup HTTPS-nya. Setup Let's Encrypt. We will use Helm to install and following commands to do so. Itu berarti ini kita mengencrypt yang telah kita buat. Kita apply GitHub, release, download, dan kita enter. Create. Semua udah create. Kemudian yang di bawah itu kita create namespace. Oke, create namespace manager. Nih. Belum di copy. Enter. Setelah itu kita masuk ke dalam bagian yang helmnya lagi. Bagian helmnya lagi kita repo add jetstack .io. Helm repo jetstack.io. Kemudian kita update. Oke, update udah. Kemudian kita helm install bagian search manajernya itu jet stack search manager namespace search manager enggak namespace yang ininya itu ini kita salah install agak nge-lag ya. Kita beri garis miring di sini depan ini, kemudian di depan manager jetstack search manager garis miring juga namespace kita spasi search manager namespace, kemudian kita versionnya v1 8.0 enter. Oke, error, copy aja. Nah, kita install bagian search manager jetstack-nya. Nah, setelah ini kita di tahap ekspor. Periksa progres. Udah, berarti beres.
Ini udah beres semua. Sukses deh kalau udah beres. Ini kita masih install guys. Jadi kita tunggu dulu aja. Install itu nggak terlalu lama kecuali yang tadi. Kita nunggu lagi. Nah, nice. Ini sudah. Kita lanjut ke bagian ini. You should see similar output. Coba ya, apakah sama outputnya seperti yang ada di modul? Ready semua, running ada 3. Ngajar iya. Yap, good. Kemudian lanjut lagi ke run the following command in the Cloud Shell to set your email address and environment variable, replacing your ID with the SNMM found in the connection detail panel. Bagian di detail panel ini ya, kita export. Kemudian bagian belakangnya itu kita hapus. Aduh, nge-lag ini. Kita ganti sama yang ini. Sebentar. Kemudian lanjut bagian ini. Now we'll deploy can take a view search manager. Modify the issue. Oke. Kita ini. Kita apply. Created. Udah. Kita periksa. Kita periksa lagi. Karena semua itu sudah. Oke. Alhamdulillah teman-teman, kita udah masuk, udah selesai. Kita coba bagian ini, Ingress TLS YAML. Di sini bagian YAML itu kita ganti sama project ID nih, yang 2 ini. Save. Once again, you can check following this name. Set. Kayak gini kan, sama. Hore. Pakai yang ini lagi kan. Nah, di sini ada guys.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih ada kebingungan dari saya sendiri untuk menjelaskan di dalam video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.